hari ke 1, 2, 3, 4, 5, hari ke-20. Hai, nama saya Kidung, selamat datang di That Hair Guy, where we will talk mostly about hair. Dan video ini adalah satu dari sedikit video di mana kita nggak ngebahas tentang rambut. Video ini di-shoot pada tanggal 7 April 2020, yang juga adalah hari ke-20 gue di rumah aja. The world is in chaos now, seperti yang kita tahu, termasuk di Indonesia. Tampaknya persebaran COVID-19 lagi super kacau, dan pemerintah Indonesia juga dunia sebenarnya menyarankan untuk semua orang beraktivitas di dalam rumah aja, baik itu berhubungan dengan pekerjaan maupun dengan belajar. Gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat semua tenaga medis yang selalu berada di garda paling depan, berusaha menyelamatkan dunia, literally menyelamatkan dunia. Seperti yang sudah gue bilang, ini hari ke-20, gue mengalami beberapa kali keadaan dimana gue mati gaya, karena kalau kalian belum tahu, simpelnya pekerjaan gue itu adalah membuat event networking untuk industri pariwisata. Dan harusnya kalian juga tahu kalau industri pariwisata adalah salah satu industri yang terkena dampak paling besar dari pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan hal itu, jadi tidak terlalu banyak yang bisa gue lakukan terkait dengan pekerjaan gue sehari-hari. Aktivitas gue sangat slow, gue paling pagi ngecek email dan balas berapa email, but that's it. Itu tentang main job gue. Kalau untuk side job gue yang adalah motong rambut, gue juga memutuskan untuk nggak motong rambut dulu karena gue nggak mau ambil resiko keluar rumah dan ketemu orang lain. Bisa jadi gue tertular, bisa jadi gue menularkan, gue nggak tahu lah. Pada dasarnya video ini akan menceritakan tentang hal-hal apa saja yang gue lakukan selama 20 hari di rumah, dan mudah-mudahan kalian bisa dapat ide untuk kalian tiru supaya kalian nggak mati gaya sih di rumah. So, let's go! Yang pertama gue lakukan sehari-hari adalah main ukulele. Jadi gue dibeliin ukulele ini sama adik gue yang ini. Aduh, udah basi banget, gue harus syuting video lagi sama dia. Gue dibeliin sama dia ini kayak kurang lebih 3 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu. Dan jarang banget gue mainin. Gue nggak bisa main alat musik sebenarnya, but I learn how to play this. So, iya, jadi sehari-hari kalau lagi nggak tahu mau ngapain, gue akan ngejreng ukulele dan berusaha main sebuah lagu. Enggak, gue nggak akan main di sini. Yang kedua, I watch a lot of movies. Bersyukur gue punya Netflix, jadi gue lagi ngejar beberapa seri yang udah ketinggalan. Saat ini yang lagi hit banget adalah Money Heist yang season 4-nya baru keluar. Gue sebenarnya udah nonton dari tahun lalu kayaknya, dan lagi berhenti di season 2. Season 2 gue belum selesai, gue belum mulai lagi. Tapi selama 20 hari ini gue nonton Viking. Udah di season 2, it's pretty good, pretty straightforward lah, banyak darah, gue suka. Gue juga lagi nonton Altered Carbon, dia udah masuk season 3, gue baru mulai di season 1, juga menarik. Gue suka film-film yang membahas tentang kesadaran manusia, dimana kesadaran bisa diakses, bisa dipindahin, gitu-gitu lah. Menurut gue itu keren banget sih. Minggu lalu gue baru download GoPlay karena gue mau nonton film seri Indonesia yang adaptasi dari webtoon Korea gitu, namanya The Tunnel. Alasan gue mau nonton ini simply karena temen gue main di sana. Shout out to Kiki Narendra, gue taruh fotonya dia. Dia adalah seorang aktor yang gila, gue ngefans parah. Dia main, kalau kalian pernah lihat mukanya, dia main di Gundala. Dia jadi orang yang mukul Sancaka dari belakang. Karena kamu kuat. Dan dia juga main di Perempuan Tanah Jahanam. He is a brilliant actor. Terus sangat senang nonton dia. Berikutnya gue banyak banget main game, terutama Switch. Jadi gue baru beli Nintendo Switch ini untuk adik gue di akhir tahun lalu as Christmas present. Terus gue sekarang lagi main Zelda Breath of the Wild. Gue tau itu telat banget sih. Gue dan adik gue belum beli Animal Crossing yang lagi hit banget sekarang karena harga dolar naik. Jadi kita nggak mau karena mahal banget. Dan itu gue juga punya emulator PS1 di laptop gue, dan gue abis namatin Suikoden 2. Kalau kalian seumuran gue, harusnya kalian tahu game itu dan keren banget. Berikutnya gue baca buku, beberapa novel yang belum selesai gue baca, mulai gue baca lagi. Gue juga baca komik lagi. Proses baca komik gue pakai aplikasi di handphone. Gue lagi baca Kingdom, tentang perang Cina dan tentang dinasti Cina pertama yang akhirnya berhasil menyatukan Cina. Belum tamat komiknya. Tuh gue baca ulang Hunter x Hunter. Hal berikut yang gue lakukan terkait dengan memotong rambut. Bentar. Meet Jenny. Jadi gue beli manekin ini untuk supaya gue tetap bisa motong rambut. Gue percaya kalau gue berhenti motong rambut untuk waktu yang lama, tangannya takutnya lupa dan jadi kaku. Jadi supaya itu nggak terjadi, gue mutusin untuk beli manekin ini. Dan ini belum selesai sih, gue lagi motong asal-asalan gitu. Gue lagi pengen ngelatih kemampuan gue pakai gunting. Berikutnya gue dengerin podcast. Sebenarnya ada beberapa podcast dari Indonesia yang suka gue denger.
Podcast Awal Minggu by Adriano Colby, terus Makna Talks-nya Iyas Lawrence sama BKR Brothers. Tapi akhir-akhir ini gue lagi nggak dengerin podcast mereka. Gue lagi dengerin podcast dari Amerika namanya Not Another D&D Podcast. Jadi podcast ini isinya adalah orang main Dungeons and Dragons, abis itu mereka rekam audionya. Udah sih sebenarnya itu. Gue suka main game dan gue kebetulan punya temen yang antusias di board game sama tabletop role playing game. Jadi gue lagi keranjingan ngulik tentang Dungeons and Dragons, so nemu podcast ini menarik banget. Karena main Dungeons and Dragons tuh menurut gue seseru itu. Dan kalau kalian nggak tahu, Dungeons and Dragons itu adalah permainan yang dimainkan sama yang 4 cowok di Stranger Things itu loh, di season 1 episode 1 sebelum Will hilang. Dungeons and Dragons juga adalah permainan RPG yang sering dimainin di Big Bang Theory. Kurang lebih itu sih hal-hal yang gue lakukan selama 20 hari belakangan ini. I try to keep myself productive. Masih ada beberapa meetings terkait sama projects YouTube yang masih gue lakukan yang belum bisa gue buka sekarang. Hopefully beberapa rekomendasi yang gue kasih barusan bisa kalian lihat dan kalian bisa nikmati juga ya. Berikutnya adalah hal-hal yang menurut gue bisa sama-sama kita lakukan selama kita di rumah aja. Yang pertama adalah we can take care of our hair right now. Pertama, kita bisa panjangin rambut. Karena barbershop sama salon banyak yang tutup juga kan. Well, kalian bisa aja cukur rambut kalian sendiri, tinggal beli clipper murah, habis itu coba botakin rambut kalian. But terserah sih kalau kalian mau melakukan itu. Kalau kalian mau mutusin untuk manjangin rambut, gue pernah bikin video tentang hal-hal yang harus kalian siapkan kalau kalian mau manjangin rambut, ada di atas, silahkan ditonton terlebih dahulu. Jadi menurut gue ini adalah waktu yang tepat untuk ngilangin kayak bagian samping yang super pendek, kayak fade itu kalau kalian udah bosen sama fade. Karena akan ada momen dimana tubuhnya jelek, but that's okay. Kita nggak kemana-mana juga, kita nggak akan ketemu orang-orang juga, so nggak peduli lah. Karena kalau kita panjangin rambut kita, nanti ketika pandemi corona ini udah selesai, akan lebih banyak opsi yang bisa kita lakukan ketika kita mutusin untuk potong rambut. Sebagai tukang cukur, gue akan jauh lebih senang untuk motong orang yang rambutnya lebih panjang ketimbang orang yang fade-nya baru hilang dikit. Karena ya pilihannya tinggal di fade ulang gitu. Kalau rambutnya lebih panjang kayak lebih menarik, lebih banyak yang bisa dilakukan. Kedua, kalian nggak harus pakai hair product. Jadi ini adalah waktu yang tepat juga untuk rambutnya nafas. Itu yang gue lakukan selama minggu terakhir kali. Gue nggak pakai produk apa-apa. Kadang gue pakai conditioner. Gue pernah bikin video tentang conditioner, silahkan tonton dulu, ada di atas. Atau justru ini adalah momen yang tepat untuk kalian bereksperimen dengan hair product yang kalian punya. Gue percaya ketika kita beli sebuah hair product, butuh waktu untuk kita belajar detail produk ini harusnya dipakai dalam keadaan rambut kita kayak gimana, holdnya kayak gimana, gitu-gitunya. Menurut gue ini jadi momen yang pas untuk melakukan eksperimen itu, karena kalau ternyata salah pakai terus hasil rambutnya jelek, kita nggak kemana-mana juga. Berikutnya, baca buku sih gengs. Kalau kalian punya buku yang kalian belum pernah baca sama sekali di rumah, atau kalian baca terus belum selesai, ini menurut gue ini adalah waktu yang tepat untuk ngelakuin itu semua sih. Nonton film, gue udah share film-film yang lagi gue tonton sekarang. Terus dengerin podcast kalau kalian mau. So yeah, I just want to update you guys with my life in these past 20 days. Hope you guys enjoy this kind of video. I hope you gain something from this video. I don't know what. But again, buat semua tenaga medis, gue mau mengucapkan terima kasih banyak. Kalian benar-benar lagi menyelamatkan dunia sekarang. Buat semua tenaga medis, terutama ini Jakarta, gue janji setelah pandemi corona ini selesai, datang ke gue kalau kalian mau potong rambut. I'll cut your hair for free. That's the least thing I can do to you to show my gratitude. So thank you so much for watching and for liking and for commenting. Terima kasih juga buat kalian semua yang sedang berusaha di rumahnya masing-masing, karena di rumah aja juga bukan sesuatu yang mudah buat beberapa orang, gue tahu. Let's push through together. Stay safe, stay healthy, stay clean, take care of each other. Dan buat kalian yang harus bekerja dan harus keluar rumah, I'm sending good thoughts to all of you every single time, every single day. Mari sama-sama berdoa. Kalau kalian berdoa ke manapun kalian berdoa, supaya pandemi ini segera berakhir, supaya kita bisa kembali beraktivitas kayak biasa lagi. Let me know in the comment section kalian ngelakuin apa aja selama di rumah aja. Terus I'll see you soon. Stay safe, stay healthy, stay clean. Di rumah aja. Till next time. Bye.